Selamat pagi Jemaat Roh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Senang sekali Anda semua ada di sini. Kita berkumpul lagi di hari pertama dalam minggu ini ya. Kita mau dedikasikan buat Tuhan kita. Kita mau berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau share. Akhir-akhir ini saya itu diingatkan sama Tuhan kalau kita itu kadang itu mengucap syukur, kita bilang Tuhan terima kasih untuk semua hal yang sudah Engkau berikan kepada kami gitu kan ya. Tapi kita jarang bilang sama Tuhan, oh Tuhan terima kasih untuk hal-hal yang Engkau enggak berikan juga kepada kami. Mungkin aneh didengarnya gitu ya, tapi saya belajar gini, diingatkan hubungan saya dengan anak-anak saya ya, kayak anak saya Melody umur 10, Nolan umur 6 gitu. Saya nggak mungkin dong kasih mereka kayak mobil untuk mereka nyetir kemana-mana gitu kan ya, karena mereka masih kecil gitu. Jadi saya diingatkan sama Tuhan, kadang Tuhan itu nggak memberikan kita sesuatu untuk kebaikan kita juga, ya kan? Kadang belum waktunya untuk kita juga. Jadi kita mau dong belajar untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan berikan atau yang Tuhan juga nggak berikan kepada kita, karena mungkin hal itu belum tentu baik untuk kita ya kan. Jadi mari saya mau undang semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan lagu Thank You Jesus untuk semua yang Engkau lakukan kepada kami, Engkau yang sudah berikan atau yang enggak Kau berikan kepada kami. Kita mau awali dengan doa, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Kau sudah memberikan semua yang baik untuk kehidupan kami ya Bapak. Apapun itu yang sudah Engkau berikan maupun yang enggak Engkau berikan kepada kami, kami percaya Tuhan dengan sepenuh hati ya Tuhan, itu adalah karena kasih ya Bapak yang Engkau miliki kepada kami Tuhan. Engkau berikan yang terbaik kepada kami Tuhan, apa yang ada pada kami Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sudah melindungi kami, menjaga kami, ajar kami terus Tuhan untuk selalu sadar Tuhan siapa itu Engkau dan siapa kami ini Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu ya Bapak mencoba mengerti ya Bapak apa isi hatimu Yesus. Terima kasih Tuhan, banyak hal-hal yang kadang gak kami mengerti Tuhan, tetapi inilah dimana iman kami ya Bapak berperan Tuhan, dimana kami mau tetap beriman, percaya kepada Engkau walaupun kami belum melihat hasilnya Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau dedikasikan ya Bapak hari pertama kami ya Bapak dalam 1 minggu ke depan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Yesus, untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang mendengarkan ya Bapak puji-pujian kami Yesus. Semoga berkenan di hatimu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan puji yang pertama kita. Thank you Lord. Mari naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. I come before you today. I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you Lord. Thank you Lord.
kasih Tuhan. Tuhan kita yang bukakan kepada kita semua kebijaksanaan dari surgawi, amin. Dia yang akan bukakan kepada kita, dia akan biarkan kita belajar mengenal dia lebih lagi. Tuhan, Kau yang open the eyes of my heart, Lord, so that we can see you, we can see who you are, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, we want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, we want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Church of God singing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to sing, holy, holy, you are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 I want to see you.
Check 1, 2, thank you. Selamat pagi menjelang siang kepada semua Anda. Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Kita bilang kalau Anda nggak luar biasa juga nggak apa-apa, saudara. Ini adalah tempat di mana kita setiap minggu berkumpul, kita dikuatkan ketika kita mengalami pergumulan, kita juga diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Jadi kami rindu tempat ini. You can come as you are. Apapun yang Anda alami, apapun yang Anda rasakan hari ini atau minggu ini, Anda datang karena kita pingin Anda diperlengkapi dan diperkuat. By the way, perkenalkan nama saya Rosid. Kalau kita belum pernah ketemu, saya dipercayakan oleh jemaat setempat, oleh para pemimpin dan pengurus untuk menjadi pastor atau gembala dari gereja Rock Philadelphia ini. Jadi senang Anda bisa datang bagi yang pertama kali. Kalau Anda belum mengisi kartu connection card, please fill this out. Anda isi, nanti kita bisa connect, kita bisa say hello to you guys. Untuk Anda semua, kita rindu saudara, visi kita di tempat ini adalah mempermudah seseorang untuk mengenal Tuhan. Jadi kita rindu untuk menyisikan semua halangan-halangan supaya Anda bisa bertemu dengan Yesus. Karena kita percaya perjumpaan dan pertemuan kita dengan Yesus itulah yang mengubah kehidupan kita semua. Jadi hari ini saya ada punya beberapa pengumuman sebelum kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama saudara, pengumuman yang kurang baik, tapi it's okay. Makanya saya taruh di tempat yang pertama bahwa minggu depan Anda akan berkurang tidurnya 1 jam saudara. Katakan kanan kiri Anda nggak apa-apa ya, kurang tidur 1 jam, tetap ke gereja ya. Ada daylight saving saudara. Mungkin buat Anda yang mungkin baru datang belum pernah mengalami daylight saving. Jadi di sini ada jam dimajuin lah, dimundurin lah ya, pokoknya begitulah saudara. Jadi minggu depan jangan lupa daylight saving. Jadi yang paling mudah adalah Anda follow social media kita aja. Jadi kita akan kasih pengumuman, kita akan kasih untuk pengumuman supaya Anda ingat. Jadi Anda tinggal follow social media Rock Philadelphia. Kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya Facebook saudara. Ngomong-ngomong soal Facebook, mulai hari ini kita kemarin sama beberapa tim multimedia memutuskan untuk berhenti live streaming kita saudara. Jadi yang pertama supaya kita bisa fokus dengan orang-orang yang ada di ruangan ini. Tapi jangan khawatir, khotbahnya itu tetap akan di-upload di YouTube. Kita punya YouTube channel Rock Philadelphia dan khotbah itu akan kita upload setiap minggunya. Tapi untuk live streaming, untuk sekarang nggak permanen keputusan ini, kita akan berhenti dulu. Yang pertama memang karena live streaming itu membutuhkan fokus dan membutuhkan tenaga dan pikiran yang sangat menyita teman-teman di multimedia saudara. Jadi mereka sangat kesulitan untuk membagikan attention mereka, perhatian mereka. Karena nggak semua orang mengerti, jadi hanya 1-2 orang lalu mereka merangkap melayani di tempat lain. Jadi sekarang tambah panjang lebar bahwa kita untuk sekarang akan berhenti dulu live streaming. Doakan mudah-mudahan suatu hari kita akan punya tenaga yang cukup, punya orang yang cukup untuk menjalankan live streaming kita lagi. Berikutnya saya ingin mengundang Anda semua mungkin yang belum melayani untuk ikut dalam pelayanan di gereja ini, memberikan Anda kontribusi dari tenaga, waktu, dan talenta Anda. Bagi yang mau nyanyi, Anda bisa hubungi teman-teman yang ada di worship team. Buat yang mau multimedia, mau yang menjadi welcoming team untuk penyambut tamu, Anda hubungi teman-teman yang ada saudara. Jadi kita rindu supaya Anda menjadi bagian dalam melayani saudara. Baik itu sebulan sekali, sebulan 2 kali, gak perlu tiap minggu, tapi Anda menjadi bagian dalam tim pelayanan. Terus kita juga di gereja ini punya live group. Kita ketemu setiap hari Jumat malam jam 7. Jadi Anda bisa lihat ini dan Anda bisa gabung di tempat ini sekali lagi setiap Jumat malam jam 7. Jadi itu aja pengumuman kita hari ini. Sekali lagi kita akan menjalankan persembahan kita. Kita akan mengambil perjamuan kudus dan setelah itu kita akan melanjutkan serial khotbah kita tentang keluarga yang kita sudah mulai dalam beberapa minggu terakhir. Izinkan saya untuk berdoa untuk setiap kita. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan untuk bertemu, untuk berkumpul sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami mau dedikasikan ibadah kami hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh mempersembahkan puji-pujian kami, worship kami Tuhan kepada Engkau melalui lagu yang kami naikkan.
Terima kasih sebentar lagi kami juga boleh mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa biar pihak gereja dan pengurus dan pemimpin bisa mengelola apa yang sudah dipercayakan Tuhan dan apa yang sudah dipercayakan oleh jemaat. Supaya kami bisa terus mengelola semuanya itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini untuk teman-teman yang melayani, yang memberikan waktu dan tenaganya dan talentanya untuk melayani sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua sekali lagi yang kami lakukan pada hari ini kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan kami, berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, inilah rindu kami ya Bapa kepadamu Tuhan, untuk menyembah-Mu, memuji-Mu ya Bapa. Kami berikan hati kami, jiwa kami, semuanya hanya untuk-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku Dan jiwaku semuanya bagi-Mu. di dalam hidupku, di Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
Anda boleh mengangkat roti yang ada di tangan Anda. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya, once and for all, sekali untuk selama-lamanya. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat anggur yang ada di tangan Anda. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus, darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan saya. Kalau Anda percaya bahwa darah Kristus juga mempunyai kuasa untuk memberikan hidup yang baru, darah Kristus berkuasa untuk menyembuhkan, darah Kristus berkuasa untuk memperbaharui hidup setiap kita. Kalau Anda percaya bahwa darah Kristus juga berkuasa untuk mematahkan dan menghancurkan segala kutuk. Segala kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Kalau Anda percaya ini melambangkan perjanjian baru, di mana Tuhan hidup di dalam diri kita masing-masing. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama-sama, semuanya bagimu di dalam hidup.
setiap waktu. Setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya untuk-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Pada saat ini bolehkah saya mengundang anak-anak untuk maju ke depan? Kita akan melepaskan berkat untuk mereka. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, yuk kita doa bersama-sama untuk mereka. Kita lepaskan berkat yang terbaik dari Tuhan untuk mereka. Father God, we thank you for these amazing children. We pray that your blessing and your favor and all the good and perfect gift that come from God will be upon them and will follow them for the rest of their life. We thank you, Lord, that they have the opportunity to just get to know you since they are young. We thank you, Lord, that we believe that you are going to be with them in every step of the journey, in the journey of getting to know you more and more each and every day. We just thank you, Lord. Again, we speak blessing over them. We speak life. We pray that wherever they are, they'll become a blessing. We pray that they will be different because they have Christ in them. And we pray for the parents. Kami berdoa untuk orang tua dan guru-guru dari sekolah minggu. That you will give us wisdom. Kau berikan kami kebijaksanaan dan hikmat untuk kami bisa terus membantu anak-anak ini untuk semakin mengenal Engkau, Tuhan. We thank you, Lord. Blessing upon them. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. You guys can follow Emily. There you go, Emily. Satu lagi saudara, sebelum kita duduk, kita akan berdoa untuk pesan kita hari ini. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan kami buka hati kami, supaya Engkau berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa berbicara kepada setiap yang ada di sini. Dengan cara-Mu, Tuhan. Dengan hal-hal yang bahkan tidak dikomunikasikan, Tuhan tetap bisa berbicara kepada setiap kami. Tuhan mengerti kami ada di mana, kami sedang mengalami apa, musim kehidupan apa yang kami lalui. Tuhan mengerti semua itu. Dan Tuhan mampu untuk berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami untuk menerima firman-Mu yang punya kuasa untuk mengubah dan mentransformasi kehidupan kami. Kami pulang tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, langsung aja kita lanjutkan serial khotbah kita tentang family values, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah nilai-nilai di dalam keluarga, Saudara. Kalau Anda baru di tempat ini, kita suka melakukan seri khotbah. Kita pilih satu topik dan kita bicarakan dalam beberapa minggu. Nah, dalam 2 minggu ini, minggu yang ketiga, Saudara, kita sudah membicarakan tentang family values. Kita bilang bahwa nilai-nilai yang kita pegang dalam kehidupan itu penting.
Sebab nilai yang kita pegang itulah yang akan menentukan keputusan dan perbuatan kita. Saya kasih contoh ini setiap minggu. Kalau Anda memegang nilai bahwa kesehatan itu penting, pasti makanan yang kita makan, barang-barang yang kita belanjain dari supermarket itu akan mempengaruhi keputusan kita dalam membeli semua itu, ya kan? Jadwal kita pun kita akan sisihkan untuk olahraga karena kita memegang nilai bahwa kesehatan itu penting. Demikian juga nilai-nilai yang kita pegang di dalam keluarga itu juga penting karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita memimpin keluarga kita, bagaimana hubungan pernikahan kita, bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, dan semua dari kita pasti punya nilai-nilai yang kita pegang baik Anda sadari maupun Anda tidak sadari. Jadi sedikit rekap apa yang kita bicarakan dalam minggu-minggu sebelumnya. Di minggu pertama kita belajar tentang nilai ini, saudara, bahwa saya memutuskan bahwa I will choose to make God and His Word to be the highest authority in my family. Saya memutuskan bahwa Tuhan dan firman-Nya akan menjadi otoritas yang tertinggi dalam keluarga saya. Di minggu yang kedua kita bahas ini, saudara. I will choose to be gracious and to be merciful to my family. Saya memutuskan untuk berbaik hati, bersabar, dan bermurah hati kepada keluarga saya. Kalau Anda miss minggu-minggu lalu, Anda bisa ke YouTube channel kita, GBI Rock Philadelphia. Anda bisa nonton di sana rekaman khotbah sebelumnya. Hari ini, langsung aja saudara, family value atau nilai keluarga yang ketiga adalah ini, saudara. Saya memutuskan, I will choose to make the local church central to my family life. Bahasa Indonesianya, saya memutuskan untuk membuat gereja lokal menjadi bagian utama dalam keluarga saya. Menjadikan bagian utama itu artinya diutamakan, saudara. Ya kan, diprioritaskan. Tapi saya mau ingatkan, bukan berarti kita anti liburan, saudara. Bukan berarti kita nggak boleh pergi kemana-mana. Jadi spiritnya atau semangatnya di belakang pernyataan ini bukanlah seperti itu. Bukanlah kaku, bukanlah legalistik, saudara. Terkadang anak-anak saya pun, karena dia anak pendeta, kadang dia jarang merasakan jalan-jalan hari Minggu. Sekali-sekali saya suruh mereka ikut cousin-nya, ikut sepupunya, untuk jalan-jalan, untuk beraktivitas, saudara, di hari Minggu. Karena cousin-nya atau sepupunya mungkin nggak rutin ke gereja, saudara. Jadi bukan kaku seperti itu, tapi sekali lagi diutamakan artinya diprioritaskan, saudara. Bahwa aktivitas dari gereja lokal, saudara, dengan intentional, baik itu ibadah minggu, life group, pelayanan, memberi, pokoknya apa aja yang ada hubungannya dengan gereja lokal itu melebur dalam aktivitas keluarga, saudara. Nah, kalau ada di antara Anda yang mikir seperti ini, buat saya fair-fair aja, saudara. Ya pastilah Rosid akan bilang seperti itu. Dia kan pendeta, saudara. Masa iya Rosid bilang gereja nggak penting? Nah, kalau Anda berpikir seperti itu fair-fair aja. Karena sekali-sekali pun pikiran-pikiran ini terlintas dalam pikiran saya. Pikiran-pikiran seperti ini, saudara. Kalau saya bukan pendetanya, kira-kira saya datang lebih pagi gak ya ke tempat ini ya? Pasti aja saya datang lebih pagi. Yang buka pintu kan saya, saudara. Saya yang punya kunci. Ya kan? Kalau misalnya saya bukan pendetanya, kira-kira anak-anak saya melayani gak ya? Ya pasti aja mereka bantu-bantu melayani ya, karena saya datang pagi mereka harus ikut saya pagi-pagi. Makanya kita kasih kerjaan, kita kasih pelayanan, saudara. Ya kan? Jadi kalau Anda mikir seperti itu, menurut saya fair-fair aja, saudara. Tapi saya cuma mau bilang ini, ketika saya melihat sekeliling saya, saudara, ada anak-anak remaja mulai melayani. Saya melihat satu keluarga orang-orang melayani, saudara. Jujur aja terlintas dalam pikiran saya, man, I wish I experienced that when I was growing up. Karena kami bukan berasal dari keluarga Kristen, jadi bergereja, pelayanan, aktivitas seputar gereja itu tidak menjadi bagian dari waktu kita bertumbuh, saudara, di dalam keluarga. Jadi waktu saya melihat hal-hal itu, ada terbesit pikiran, wah asik ya kalau misalnya saya dari remaja sudah belajar melayani, saudara. Jadi itu pun terlintas dalam pikiran saya. Nah, jadi hari ini langsung aja, kenapa sih penting banget? Apa sih keuntungannya, saudara? Ketika kita memutuskan bahwa gereja lokal itu akan menjadi bagian utama dalam aktivitas keluarga kita. Yang pertama ini, saudara. Karena ini menunjukkan komitmen kita sebagai keluarga untuk hidup berkomunitas. Untuk dengan kata lain bahasa sederhananya gini, kita serius gak nih hidup dalam berkomunitas?
Kita komunikasiin sama anggota keluarga kita satu dengan yang lain. Kira-kira komunitas itu adalah sesuatu yang kita bisa percayain gak ya? Itu yang kita komunikasikan, saudara. Ini ayat yang sering dipakai pendeta supaya jemaatnya nggak bolos bergereja. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan gini, saudara. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 nih. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di abad pertama ketika orang-orang Kristen ini mengalami penganiayaan, mereka tersebar kemana-mana. Mereka lari takut karena mereka akan dianiaya kalau orang-orang tahu dia adalah orang Kristen. Jadi mereka tersebar di mana-mana, saudara. Nah, si penulis dari kitab Ibrani ini, saudara, dia ingin mencoba memberikan semangat kepada orang-orang Kristen yang ketakutan itu. Dua topik utama dari kitab Ibrani itu, kalau Anda baca awal-awal dari kitab Ibrani itu adalah si penulis ini ingin meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika kita dianiaya, ketika kita bergumul, lagi banyak masalah, kebenaran ini nggak berubah. Yesus tetaplah Tuhan. Lalu satu lagi topik yang difokuskan adalah ini, saudara. Waktu masa-masa susah, waktu masa-masa sulit, waktu banyak masalah dan pergumulan, jangan lari menjauh dari perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Karena kita dikuatkan, karena kita dikasih pengharapan, karena kita bisa saling sharing, saudara. Ya kan? Tapi yang sering terjadi dari dulu sampai hari ini adalah seperti ini, saudara. Ketika ada masalah, kita malah menghilang. Kita malah menjauh dari komunitas, bukan malah mendekat. Sedangkan si penulis Ibrani ini menganjurkan kita, kalau lagi banyak masalah justru lari mendekat ke komunitas. Jangan malah menghilang dan menjauh. Saya rasa cukup menarik, saudara, anjurannya. Karena dunia yang kita hidupi hari ini semakin individualistik. Artinya semakin sendiri-sendiri lah gitu ya. Nah, yang uniknya, saudara, dari dulu sampai sekarang, ketika Tuhan ingin menyelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi ini, dia akan pakai gereja sebagai alat utamanya. Untuk menyelesaikan, untuk menggenapi apa yang dia mau selesaikan. Ya kan? Despite all of the imperfectness, walaupun ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak ketidaksempurnaan dari gereja, bahkan kalau Anda baca sejarah gereja, maaf kalau saya harus bilang gini, ada banyak kebobrokan dari gereja, saudara. Tapi Tuhan gak pernah punya plan B loh. Tetap kalau dia ingin menyelesaikan sesuatu, dia akan pakai komunitasnya, dia akan pakai gerejanya, dia akan pakai keluarga Tuhan. Itulah alat utama dari dia untuk menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Nah, jadi dunia kita semakin hari semakin menganjurkan kita untuk hidup individualistik, menjauh sendirian, gak usah bergantung sama siapa-siapa. Sedangkan Tuhan ingin menarik kita hidup di dalam komunitas, saudara. Dan saya rasa, saudara, gereja hari-hari ini pun mencoba sebaik mungkin untuk menyediakan tempat-tempat supaya orang ini gak kehilangan komunitas. Ya kan, mulai tahun ini kita sebulan sekali, kayak ntar malam nih saudara, di minggu bulan yang di hari Minggu pertama setiap bulan, kita akan ada perkumpulan minggu sore, saudara. Bulan lalu 9 orang hadir. Kita nggak tahu Tuhan akan bawa kemana perkumpulan itu, mungkin suatu hari akan menjadi ibadah sore, tapi untuk sekarang perkumpulan dulu. Yaitu untuk membantu teman-teman kita yang harus bekerja di minggu pagi. Kita punya live group, saudara, buat orang yang nggak bisa ke gereja hari Minggu. Ya kan? Tapi itu dari sisi kita gereja akan coba sebaik mungkin untuk menyediakan wadah-wadah untuk Anda. Tapi yang kita minta dari sisi Anda pun harus memperjuangkan ini untuk keluarga Anda. You have to fight for this for your family. You cannot let just life happen. You cannot let business taking over our time, our life. Namanya juga memperjuangkan, saudara. Artinya kita harus mengusahakan, ya kan? Kita nggak bisa secara kasual. Ya udahlah, kalau gue lagi bisa bangun, gue akan datang. Kalau gue lagi nggak malas, kalau gue pas lagi bisa, saudara.
saya menemukan ini, ada yang namanya 4 generation faith atau 4 generasi yang pudar. Nggak tahu Anda bisa lihat nggak, tapi gini saudara, generasi yang pertama orang tua enggak memprioritaskan gereja kepada anak-anaknya. Lalu anak-anak itu bertumbuh dan mereka punya anak, mereka juga enggak terlalu memprioritaskan gereja untuk anak-anak mereka. Lalu anak-anak mereka bertumbuh jadi generasi yang ketiga, sama sekali mereka enggak memprioritaskan gereja kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anak itu bertumbuh jadi generasi yang keempat. Those kids grow up with no concept of God. Sama sekali mereka nggak mengenal Tuhan mereka itu siapa, saudara. 4 generation faith namanya, saudara. Pudar, ya kan, kebiasaan. Intinya dari ini adalah keputusan kita hari ini akan mempengaruhi generasi ke generasi yang akan datang. Jadi penting banget buat gereja lokal, saudara. Penting banget untuk keluarga untuk menjadikan gereja lokal sebagai sesuatu yang diprioritaskan dalam aktivitas keluarga. Ya kan? Biasa kalau lagi ngomong-ngomong gini nih, biasa pria lagi yang kena nih, saudara ya. Karena saya pria, jadi nggak apa-apa lah ngomongin pria ya. Jadi kalau pembicaranya wanita kan kesannya menyalahkan pria. Tapi karena sama pria, kita suami, kita orang tua juga, kita papa juga. Tahukah Anda bahwa peranan kita adalah sebagai pemimpin? Tuhan berkata bahwa kita adalah pemimpin rumah tangga ini, saudara. Bahwa dengan kata lain, we are the one who set the tone. Kita yang menentukan arah dari keluarga kita. Di keluarga saya pengennya sih setiap malam doa sama-sama, saudara. Ya kan? Tapi kalau kita bolong-bolong doa sebagai keluarga, saya nggak bisa nyalain siapa-siapa kecuali diri saya sendiri. Karena sekali lagi sayalah pemimpin rumah tangganya. Kalau Anda tanya sama saya, banyak alasan saya, saudara. Ya kan, anak-anak diajak doa, lari ke sana, lari ke sini. Kalau Anda belum pernah ketemu keluarga saya, anak saya umur 10 tahun sama umur 6 tahun. Disuruh berhenti nonton, nggak mau berhenti, nggak mau dimatiin TV. Saya bisa bilang juga istri saya nggak mau bantuin saya ngumpulin anak-anak, saudara. Semua alasan itu real, benar terjadi. Tapi sekali lagi saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena panggilan Tuhan kita adalah pemimpinnya pria. Is that okay, man? Waktu Adam dan Hawa makan buah di taman Eden, saudara. Uniknya Tuhan nggak nyari ini. Tuhan nggak bilang gini, Adam, Hawa, kalian kemana? Tuhan juga nggak bilang gini, Hawa, di mana kamu? Where are you? Tuhan cuma tanya gini, Adam, where are you? Yang diminta pertanggungjawaban cuma pria doang, saudara. Itulah peranan kita, itulah tugas kita, saudara. Sebagai pria, sebagai suami, sebagai papa. We are the one, kita dipanggil Tuhan untuk memimpin keluarga kita. Ada research, saya nggak punya slide-nya di depan, tapi ada research yang bilang gini. Kalau satu keluarga nih ya, kalau anaknya duluan yang mengenal Tuhan, maka kemungkinan papa mamanya mengenal Tuhan itu 3,5%. 3%. Kalau mamanya duluan yang mengenal Tuhan, maka yang lain, anak dan papanya ikut itu kemungkinannya 17%. Kalau papanya duluan yang kenal sama Tuhan, kemungkinan keluarga yang lain ikut 93%. Saudara. That's how powerful, itulah besarnya peranan kita sebagai pria. Jadi gimana kita komunikasiin dengan keluarga kita? Apakah kita mengutamakan, saudara? Apakah kita serius dalam soal membangun kehidupan keluarga kita dikelilingi oleh komunitas? Kita nih orang tua ngomong ke anak-anak kita, apa yang kita sedang komunikasiin ke mereka? Ya kan? Ketika kamu punya masalah, ketika kamu mengalami pergumulan, ketika kamu lagi begini dan begitu, kita bilang apa, saudara? Udah gak ada kenal yang bisa bantu, udah selesain aja sendiri. Ya kan? Kita bilang sama mereka gini gak? Jangan percaya sama orang. Orang-orang mah gak ada yang bisa dipercaya. Itu yang kita komunikasiin. Atau kita komunikasiin gini,
pastikan kamu selalu punya sekelompok orang yang akan membantu kamu, yang akan menuntun kamu. Pastikan kamu selalu punya komunitas yang minimal kamu bisa transparan, kamu bisa terbuka sehingga mereka minimal sekali lagi bisa berdoa untuk kamu. Apa yang kita sedang komunikasiin sama keluarga kita, saudara? Ya kan? Suami dan istri, saudara. Apa yang kita komunikasiin? Ketika kita banyak konflik dalam pernikahan, apakah kita bilang gini, masalah pernikahan gue ya masalah privasi gue. Orang lain gak perlu tahu. Gak perlu bantuan orang lain. Saudara, apa yang kita lagi komunikasiin? Atau kita bilang bahwa orang-orang di sekeliling saya itu bisa dipercaya. Minimal mereka bisa mendoakan, saudara. Nih, biasa gini nih ya. Ini sekali lagi gak tahu, mungkin pengalaman Anda beda. Pengalaman saya ya sekitar 15 tahun lah melayani, saudara. Konflik di dalam pernikahan, saudara. Kalau levelnya belum 8, belum 9, itu pendeta belum diteleponin. Ya. Jadi kalau levelnya masih 2, masih 3 berantemnya, pendeta gak pernah dikasih update, saudara. Pas udah 8, udah 9, pendeta ditelepon, saudara. Ya, ini curhat dikit boleh ya, jadi kayak session counseling ya. Ya kan? Nah nanti kalau misalnya pokoknya udah bingung dah ya kan. Pendeta juga nggak punya skill mungkin dalam bukannya namanya juga bukan counselor pernikahan, saudara. Ya kan? Terus disuruh selesain. Nah udah gitu orang-orang akan tanya, loh kok kenapa keluarga itu sampai begitu? Kenapa pendetanya nggak melayani dengan baik? Kenapa pendetanya nggak bisa rekonsiliasi gitu? Nah saya cuma mikir, saudara, kalau misalnya levelnya masih 2, masih 3, ya kan? Dan mereka punya kelompok-kelompok life group, punya kelompok komsel yang mereka bisa curhat, yang bisa mereka bisa dikuatkan, dan yang pasti kalau kita percaya kuasa doa, ada orang-orang yang mendoakan mereka. Kan levelnya nggak usah sampai segitu parah. Ya kan? Jadi sekali lagi apa yang kita komunikasikan, saudara, itulah makanya pentingnya gereja lokal itu menjadi bagian utama dari sebuah keluarga. Yang kedua, saudara, kenapa gereja lokal itu penting menjadi bagian utama dari aktivitas keluarga kita? Karena ini menunjukkan komitmen keluarga kita untuk belajar bahwa hidup itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya kan? There's a greater purpose, there's a greater life. Ada tujuan hidup yang jauh lebih besar, ada kehidupan yang jauh lebih besar daripada hanya hidup untuk diri kita sendiri. Gini, saya tanya sama Anda. Sebenarnya keinginan setiap kita pasti sederhana, saudara. Kalau misalnya saya tanya gini, coba tolong sebutkan dengan satu kata apa sih yang Anda mau dari kehidupan ini? Saya yakin Anda bisa menyelesaikan sentence ini, kalimat ini. Kita bilang apa, saudara? I just want to be happy. Ya kan? Itu keinginan semua orang. Orang tua, apa yang kalian mau untuk anak-anak kamu kalau mereka udah besar, mereka udah punya karir sendiri, mereka udah punya keluarga sendiri. Kita cuma bilang gini, I just want them to be happy. Kita cuma mau mereka bahagia kok. Anak-anak, apa yang kamu mau untuk orang tua kamu? Ketika nanti kamu udah bisa cari uang sendiri, kamu udah bisa biayain orang tua kamu. Ya kan? Kita bilang gini, saya cuma mau orang tua saya, I just want them to be happy. Saya mau mereka bahagia, enjoy life, menikmati kehidupan, saudara. Tapi masalahnya, saudara, ketika kita lagi ngomong happy, itu definisinya sangat luas. Kira-kira Anda setuju gak, saudara? Ya kan? Apa sih definisi dari happy? Itu kan luas, saudara. Ya kan? Nah, saya mulai memikirkan, dan saya mulai memahami yang dimaksud dengan happy biasanya adalah ini, saudara, kata ini fulfill. Kita cuma ingin kita ini puas dengan kehidupan. Hidup kita itu penuh dengan tujuan, penuh dengan makna, penuh dengan arti. Ya itu aja kan yang kita mau. Yesus bilang gini di Yohanes 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bahasa Inggrisnya gini, saudara.
The thief come only to steal, kill, and destroy. I have come, aku datang, Yesus bilang, supaya mereka itu Anda dan saya may have life, akan mendapatkan kehidupan and have it to the full, hidup yang penuh, saudara. Ya penuh dengan apa? Ya penuh dengan makna, penuh dengan arti, penuh dengan tujuan. Itulah yang Yesus bilang. Kalau kita cari di tempat-tempat lain, kamu gak akan menemukan hidup yang penuh. Yang ada malah mereka akan membunuh, membinasakan, dan mencuri kehidupan kamu. Karena hidup yang penuh itu hanya ada di dalam aku, saudara. Itu kata Yesus. Suatu hari Yesus menceritakan tentang seorang yang kaya, saudara. Ya kan, tergantung umur Anda lah. Kalau umur 30-an, 40-an ke atas, Anda masih pakai kata borju katanya ya, saudara ya. Jadi ketahuan umur Anda. Nah, karena anak-anak sekarang yang muda-muda bilangnya sultan, saudara, kalau orang yang kaya. Ya kan, si sultan ini punya banyak sekali harta benda dia. Suatu hari dia sadar, banyak juga ya kekayaan gue ya. Lalu pikiran dia langsung otomatis, saudara, untuk membangun tempat yang lebih besar lagi. Supaya dia bisa menyimpan harta benda dia. Jadi pikiran dia otomatis ketika dia merasa, gue banyak juga ya harta gue ya. Dia langsung mikirin apa yang gue bisa lakukan. Dan dia mikirin untuk membangun tempat yang lebih besar untuk menyimpan harta benda dia. Lalu Yesus bilang gini, you are a fool. Because this very night your life will be demanded from you. Dia bilang, kamu bodoh karena malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Terus semua yang kamu punya itu untuk apa dan untuk siapa? Jadi pesannya orang ini salah kaprah, saudara. Si sultan ini salah kaprah. Dia salah ngerti bahwa kehidupan itu dia pikir tentang diri dia sendiri. Ya kan, makanya waktu dia sadar hartanya dia banyak, otomatis dia langsung mikir apa ya yang bisa gue lakukan untuk diri gue sendiri. Oh ya udah bangun tempat yang lebih gede supaya gue bisa simpan harta benda gue. He make an assumption that everything he has in his life is for his consumption. Hidup ini asumsi dia adalah tentang saya, punya saya, milik saya. Itulah asumsi dia. Ternyata kehidupan cara kerjanya gak seperti itu. Yesus kan bilang gini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bahasa Inggrisnya gini, if you try to hang on to your life, you will lose it. Kalau kita coba pegangin, kita hidup dengan tangan tertutup, apa yang kita punya kita pegangin, semua kita pegangin. If you try to hang on to your life, you will lose it anyway. Kita akan kehilangan. But if you give up your life for my sake, kalau kamu hidup dengan memberikan hidupmu untuk aku, Yesus bilang, kamu akan mendapatkan kehidupan itu. Yang uniknya, Anda gak perlu jauh-jauh buka Alkitab, saudara. Kalau Anda Google, semua research akan mengkonfirmasi ini. Ada banyak penelitian yang bilang gini, saudara. University of Chicago, Universitas di Chicago, dia bilang gini, the top 3 job yang paling memuaskan, pekerjaan yang paling memuaskan, saudara, itu semuanya ada hubungannya dengan melayani orang. 3 pekerjaan terbesar yang paling memuaskan, yang mereka anggap paling memuaskan, guru, terus pemadam kebakaran atau polisi, saudara. Dan yang berikutnya adalah nurse, perawat, saudara. Lalu ada 40 penelitian di Inggris dalam 20 tahun terakhir. Bayangin saudara, 40 penelitian dalam 20 tahun terakhir. Semua ujung-ujungnya kesimpulannya sama. Ketika kita punya gaya hidup melayani, volunteering, saudara, membantu saudara, orang lain. Ketika gaya hidup kita seperti itu, depresi, penyakit jantung, stres, kecanduan, obat-obatan tingkatnya menurun. Bahkan kehamilan di luar nikah di antara para remaja, tingkatnya menurun, saudara. Kesehatan fisik, kesehatan mental, emosional, kepercayaan diri, self-esteem, ya kan, kualitas kehidupan, the quality of life, semuanya meningkat. Penelitian sekuler pun mengkonfirmasi, saudara. If you give up your life for my sake, kalau kita memberikan hidup kita untuk melayani, untuk membantu orang lain, itu benefitnya banyak buat kita. Jadi intinya gini, kalau Anda punya anak-anak kecil terutama,
percayalah bahwa anak Anda melihat dan memperhatikan orang tuanya. There's something powerful ketika mereka lihat mama papanya memberikan waktu mereka yang berharga, memberikan tenaga mereka yang berharga, menyisihkan waktu untuk sesuatu yang bukan menguntungkan diri sendiri, melainkan menguntungkan orang lain. Bukankah kita mau anak kita, I just want them to be happy. Kalau kita mau anak kita bahagia dan puas dengan kehidupan ini, kenapa kita nggak kasih mereka jalannya? Kenapa kita nggak contohin untuk mereka? Saudara. Boleh saya ngomong sama yang muda-muda, sama yang single-single sebentar? Bukalah mata kalian lebar-lebar, saudara. Perhatikan cowok-cowok, cewek-cewek di sekeliling Anda. Biasa kalau lagi single kan radarnya kuat banget, saudara. Ya kan? Lihat yang cantik dikit, pasti signalnya bunyi, saudara. Ya kan? Buka mata kalian lebar-lebar. Perhatikan cowok-cowok dan cewek-cewek yang ini, saudara. Yang gak egois sama waktunya. Yang gak pelit sama tenaganya, saudara. Yang menggunakan talenta mereka untuk melayani orang lain. Perhatikan itu. Karena pada akhirnya pernikahan yang berhasil, keluarga yang berhasil, yaitu pernikahan yang terdiri dari pria dan wanita yang melayani satu dengan yang lain. Yang sudah menikah bantu saya dong confirm, amin. Biar yang single-single percaya, saudara. Ya kan? Pernikahan yang berhasil bukanlah pernikahan yang nuntut, saudara. Lu mesti bikin gua happy. Lu mesti kasih gua apa yang gua mau. Tapi adalah attitude atau sikap yang bilang, I'm here to serve you. Aku ada untuk melayanimu, saudara. Makanya gak heran, siapa tahu ini saudara, ini analisa saya aja. Kenapa hari-hari ini banyak pernikahan yang gak berhasil, yang gak berantakan. Karena semua dari anggota keluarganya mencoba untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan menuntut orang lain untuk memberikan apa yang dia mau, saudara. Satu lagi saudara. Untuk beberapa dari kita nih yang berkumul, sekarang kan lagi zamannya mental health katanya saudara. Emotional health, kesehatan mental. Ya kan, makanya bahasa-bahasa sekarang, gue pengen ke Bali, gue pengen healing dulu. Ya kan. Diajarin sama Rian ini bahasa-bahasa gitu. Ya kan. Itu kan bahasa-bahasanya saudara. Karena generasi ini bergumul dengan yang namanya depresi. Ya kan, kita gampang gelisah. Anxiety namanya saudara. Takut dan khawatir dengar berita tentang sesuatu, kita kehilangan pengharapan. Kita lihat dunia, pokoknya udah gak ada yang baik lah di dunia ini. Udahlah kita gak punya harapan lah. Nah, saya bukan psikolog, saya bukan ahlinya. Tapi barangkali saudara, jangan-jangan selama ini kita salah. Kita pikir kehidupan itu fokusnya untuk diri kita sendiri. Makanya ketika kita coba kejar apa yang kita mau terus kita nggak dapetin, disinilah kita akhirnya bergumul dengan yang namanya mental health atau emotional health. Belum lagi ditambah kita liatin sosial media, ya kan? Kita nonton film loh, kok hidup gue nggak kayak mereka ya? Gila, temen gue kemarin baru dari Bali, terus minggu depan udah ada di Singapura, saudara. Dan ketika hidup kita nggak seenak mereka, kita kejar-kejar apa yang kita anggap akan membuat kita bahagia, terus kita nggak dapet, akhirnya kita bergumul dengan semua itu, saudara. Kita kehilangan pengharapan. Makanya hari ini kita belajar ternyata kebahagiaan itu kita dapat ketika kita memberikan hidup kita untuk melayani orang lain. Anda masih bersama saya? Ya, satu lagi sebelum kita doa, sebelum kita tutup, saudara. Kenapa penting buat gereja lokal untuk menjadi bagian utama dari aktivitas keluarga? Karena ini menunjukkan komitmen kita seberapa serius kita mempercayai komunitas. Yang kedua, ini mengajarkan anggota keluarga kita satu dengan yang lain bahwa hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah ini, saudara. Ini menunjukkan komitmen kita sebagai keluarga untuk peduli akan pemberian atau karunia Tuhan di dalam hidup kita. Pemberian atau karunia Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita.
Saya mau tanya saudara, apa sih alasan Anda dan saya, anak-anak kita diikutin basket, diikutin karate, diikutin balet, diikutin piano, diikutin apa saudara? Ya kan? Apa kira-kira alasan kita saudara? Ya, saya nggak tahu kalau konteks Philadelphia sih ya nggak apa-apa lah, ngulur-ngulur waktu sampai saya pulang kerja saudara. Itu konteks Philadelphia. Tapi maksud yang lebih dalam dari itu saya tahu saudara. Dan saya rasa kita semua setuju. Kita mikir gini, siapa tahu ada potensi yang kita nggak lihat, ada potensi di dalam anak ini yang kita bisa keluarkan, ya kan? Siapa tahu ada bakat atau ada talenta yang kita bisa keluarkan dari anak ini. Makanya kita ikutin mereka berbagai macam aktivitas untuk menemukan potensi itu, talenta itu. Ya kan? Zaman sekarang ada begitu banyak tes untuk tes personality, untuk tes kepribadian, untuk tahu kita ini kuatnya di bidang apa, kita ini kuatnya di bidang apa. Karena pada ujung-ujungnya kita semua pingin tahu. Kira-kira ini saya ini kuatnya apa sih? Kira-kira talenta saya, kira-kira potensi saya, kebisaan saya itu apa sih? Ya kan? Di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 ini saya pakai Alkitab mudah dibaca, versi Alkitab mudah dibaca. Dia bilang gini, setiap orang menerima karunia yang khusus, karena itu jadilah pelayan yang baik, gunakanlah karunia yang Allah berikan kepadamu dengan cara terbaik untuk kepentingan bersama. Ada hal-hal yang Tuhan taruh di dalam diri kita, katanya karunia saudara. Pergunakanlah itu dengan baik. Dan yang lebih penting lagi dia bilang pergunakanlah itu untuk kepentingan bersama saudara. Paulus juga nulis di Roma 12 saudara. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Terus dia kasih beberapa contoh, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kalau karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Kalau karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kalau karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Kalau karunia kita itu membagi-bagikan sesuatu royal, gampang bermurah hati, hendaklah kita melakukan dengan hati yang ikhlas. Kalau karunia kita memberi pimpinan, menjadi pemimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita, saudara. Dengan kata lain, ada sekali lagi di dalam diri Anda yang Tuhan ingin kita gunakan, saudara. Dan saya rasa ketika kita aware, ketika kita sadar akan hal-hal yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita, itulah di mana kita akan mengalami yang namanya kepuasan, fulfillment dalam kehidupan ini. Saya ingin bacakan Anda sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Jessica, saudara. Nanti habis itu saya ingin juga kasih Anda kutipan dari seorang dokter yang khusus mempelajari generasi. Tapi kesaksian dari Jessica sama suaminya, dia bilang gini. Dia punya 4 anak. Yang 2, ini cerita dalam periode 10 tahun. 10 tahun lalu, anak mereka masih kecil-kecil. Yang 2 masih di bawah umur 3 tahun, 4 tahun. Yang 2 lagi sudah lumayan besar di SD gitu lah, saudara. Waktu Jessica dan suaminya duduk di gereja, dia bilang, dia mulai terdorong. Kayaknya kita mesti mulai melayani nih. Akhirnya mereka mikir, ya kita bantu aja deh pelayanan anak-anak. Ya kan, anak kita banyak 4 ya kan, ya udah kita bantulah mereka. Ya udah, akhirnya mereka bantu saudara, pelayanan anak-anak. Awalnya mereka bilang ya udahlah setahun 2 tahun, tapi ternyata 10 tahun kemudian mereka masih aktif dalam melayani anak-anak. Terus dia bilang gini, kalau dibilang ini adalah talenta saya, karunia saya, enggak juga. Karena saya tahu bahwa talenta saya dan karunia saya itu di bidang administrasi. Kalau ini dibilang karunia suami saya, enggak juga. Karena karunia itu dia itu lebih untuk mengajar, dia bilang gitu. Tapi karena ada kebutuhan di depan saya, di depan kami, ya udah kita jawab aja kebutuhan itu. Ya kan? Cuma side note, catatan sampingan, kalau Anda tanya sama saya hari ini, Rosid, karunia kamu apa sih? Saya juga nggak tahu saudara sampai hari ini karunia saya apa. Pokoknya setiap ada kebutuhan di depan saya jawab. Setiap ada kebutuhan saya jawab saudara. Nah balik lagi ke kesaksian Jessica, dia bilang gini, mereka bisa melihat sampai hari ini bahwa Tuhan melipat gandakan apa yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan. Anak-anak mereka sekarang udah mulai SMA dan mereka melihat bagaimana anak-anak mereka aktif dalam melayani.
Dan dia ingatkan sekali lagi kalau orang-orang nanya, wih kamu hebat ya satu keluarga bisa melayani. Ya kan? Dia bilang gini, maunya sih saya bilang, wah ini karena orang tuanya hebat, saya merencanakan, saya begini-begini. Tapi dia bilang enggak juga. Semuanya dengan tidak sengaja terjun ke pelayanan. Tapi ketidaksengajaan itu Tuhan bisa melipat gandakan. Tuhan bisa menjadikannya berbuah, saudara. Yang mereka lakukan semua Tuhan lipat gandakan. Terus dia memberikan daftar keuntungan apa yang mereka dapat selama mereka melayani. Dia bilang gini, yang pertama sukacita yang besar karena mereka melihat ada banyak keluarga dan anak-anak, terutama keluarga muda yang bertumbuh di dalam Kristus. Keuntungan yang kedua dia bilang gini, anak-anak kami nih, kata si Jessica sama suaminya, jadi belajar yang namanya tanggung jawab. Dari awal-awal tanggung jawab yang kecil, bantu-bantu anak-anak, beres-beres, snack, saudara. Terus akhirnya diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ini in sound system. Akhirnya dia menjadi ketua dari kelompok, aktivitas kelompok di gereja mereka. Mereka bilang gini, kita seneng karena kita lihat ada orang-orang dewasa, pengurus-pengurus gereja mempercayakan anak kami dengan tanggung jawab yang lebih, dengan tanggung jawab yang lebih. Terus keuntungan yang ketiga dia bilang gini, ternyata melayani sama-sama itu memperkuat bonding atau ikatan keluarga kita di rumah. Karena di rumah kita cerita, kita saling sharing apa yang kita alami dari pelayanan kita, saudara. Dan yang terakhir dia bilang gini, pelayanan itu membuat anak-anak mereka menjadi lebih sadar akan misi gereja yang global. Yaitu mengubah kehidupan orang-orang melalui Kristus, saudara. Mereka percaya banget, kata Jessica. Dia percaya banget kalau anak-anaknya ini sampai pergi dari rumah, kuliah kah, atau menikah, atau punya keluarga sendiri. Mereka pasti akan cari komunitas, dan bukan hanya itu saja, mereka pasti akan kontribusi kepada komunitas mereka. Saudara, kesaksian yang begitu luar biasa. Anda baru saja mendengar kesaksian dari cerita 10 tahun lebih melayani Tuhan. Dan Anda bisa sekali lagi melihat Tuhan melipat gandakan pelayanan mereka. Dan dampaknya besar kepada anak-anak mereka. Sekali lagi, bukan hanya di area kekuatan mereka, ya kan saudara. Bukan hanya, karena talenta saya di sini, kekuatan saya di sini, makanya saya hanya ingin melayani ini. Enggak, saudara. Tapi menjawab kebutuhan yang ada. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini yang kita inginkan untuk keluarga kita, saudara? Makanya di tempat ini saya senang banget lihat papanya melayani, mamanya melayani, anak-anaknya melayani, saudara. Itu salah satu sukacita yang besar kalau saya lihat itu, saudara. Karena pelayanan mengajarkan kita dan anak-anak kita untuk berpikir bukan hanya kebutuhan diri kita sendiri, tapi juga kebutuhan orang lain. Saya selesai, saya janji. Saya akan akhiri dengan kutipan dari Dr. Carol Powell. Dia itu Executive Director di Fuller Youth Institute, saudara. Ada institusi namanya Fuller, dan dia ini adalah Executive Director dari pelayanan dari departemen yang fokus untuk generasi. Saya akan bacakan untuk Anda. Dr. Carol Powell bilang gini, banyak keluarga yang memastikan anak-anak mereka mengerti tentang konsep kasih dan menghormati orang lain. Kita sebagai orang tua, kita mau kan ngajarin anak-anak kita ya untuk mengasihi orang lain, untuk menghormati orang lain. Banyak juga dari kita orang tua yang ingin memastikan anak-anak kita ini, saudara, mempunyai banyak keterampilan, baik di bidang olahraga, bermain musik, dan sebagainya. If you can follow along, thank you. Bermain musik dan sebagainya. Tapi ada satu prinsip yang seringkali terlupakan. Yang bisa membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Yaitu kebiasaan dalam melayani. Bahasa Inggrisnya the act of service. Dr. Carol Powell bilang. Ini membawa dampak yang besar buat anak-anak kita. Melayani, dia bilang, adalah kunci dari pertumbuhan karakter seorang anak. Dan ini juga bisa membentuk mereka di kemudian hari ini. Ini anak jadinya seperti apa di kemudian hari, ini sangat menentukan. Ketika kita melayani, kita bisa belajar mempunyai yang namanya empathy, saudara. Empathy itu kayak jadi bisa ngerti apa yang orang lain alami.
Kita juga bisa menjadi bagian dari cerita kehidupan orang lain. Dan karena pengalaman-pengalaman itu, kita pun bisa menjadi agen yang membawa perubahan di dalam dunia sekeliling kita. Ini kalimat favorit saya, saudara. Dia bilang gini, melayani, mengurangi kita untuk melihat ke cermin, dan membuat kita melihat ke jendela dunia di sekeliling kita. Serving others make us look less in the mirror, but we will look more toward the windows of the world. Dengan kata lain, melayani itu membuat kita enggak jadi mikirinnya diri kita sendiri, cuma bercermin dan mikirin apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Tapi mengalihkan fokus kita kepada jendela dunia. Oh, ternyata banyak ya kebutuhan di luar sana. Ternyata banyak ya yang bisa dilayani. Kebiasaan melayani akan mengeluarkan potensi di dalam diri setiap anak-anak. Dan akan membuat mereka sadar, saudara, akan identitas diri mereka. Ya kan? Berapa banyak dari kita, bahkan sampai kita jadi dewasa pun kita nggak menyadari sebenarnya siapa sih identitas kita, siapa sih kita. Dan melayani, membantu anak-anak mengerti siapa, menemukan identitas mereka. Boleh saya akhiri dengan ini sebelum kau ini doa ya. Yuk partner yuk sama gereja, kerjasama yuk dengan gereja lokal Anda. Ya kan? Seringkali saya dengar gini saudara, oh gereja ini bagus, gereja itu bagus. Tapi seringkali, ini maaf nih saudaranya. Tapi yang saya tangkap adalah ketika kita ngomong gitu, oh gereja ini bagus karena orang tuanya bisa nih lepas tangan gitu. Nih anak gua, tolong dong. Gitu. Apakah itukah definisi dari gereja ini bagus, gereja itu bagus saudara? Ya kan, udah biar anak gua aja yang biar gereja aja yang ngurusin anak gua, biar gereja aja yang begini dan begitu, saudara. Padahal enggak, saudara, gereja lokal yang sesuatu yang powerful akan terjadi kalau Anda dan kita nih gereja memutuskan untuk berpartner bersama-sama. Membutuhkan kerjasama orang tua dan keluarga, saudara. Orang tua juga mengambil andil untuk mendorong, memberi semangat, mengantar anak Anda, ya kan, melanjutkan percakapan di rumah gitu loh saudara. Tadi, what did you guys talk about at the church? What do you think about that? Ya kan? Apa teman-teman kamu bilang apa? Kalau menurut kamu apa? Please follow up, saudara. Ya kan? What do you think about that? Tadi di youth ngomong apa, saudara? Bukankah itu yang kita mau pada akhirnya untuk anak-anak kita? Ya kan, mereka menemukan potensi mereka menemukan identitas mereka. Mereka membawa dampak yang luar biasa bagi dunia di sekeliling mereka. Ya kan? Jadi pastikan nilai yang ketiga ini untuk mengutamakan aktivitas gereja lokal dalam aktivitas keluarga Anda. Karena ini menunjukkan komitmen kita, seberapa serius kita dalam hidup berkomunitas. Ya kan? Yang kedua, mengajarkan kita satu dengan yang lain dalam anggota keluarga bahwa hidup itu bukan tentang diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bahwa ada potensi-potensi yang ada dalam diri kita dan kita serius nih untuk menemukan potensi itu. Saya berdoa ini memberkati Anda semua. Boleh saya undang Ko Beni untuk doa berkat, dan boleh saya undang semua untuk bangkit bersama. Kita akan tutup ibadah kita. Tes. Ya, sebelum kita doa berkat, sebelum kita pulang, jangan lupa hari Jumat kita berkomunitas. Amin. Yuk kita doa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi dan siang hari ini kami boleh belajar, untuk kami boleh mengenal tentang keluarga di dalam Kristus. Biarlah ini terus membawa warna dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami bekerja dan melayani Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya terima berkat. Kita sama katakan
Amin. Happy Sunday. God bless you all.